Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uli Mezada Rahman channel. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas soal barang kauli lanjutan video kemarin ya, tentang FR atau field report bocoran TWK HOTS dari teman-teman adik-adik yang telah selesai tes SKD sekolah kedinasan ya. Oke, let's check it out. Oke, soal nomor 1. Sania dan keluarganya merupakan penduduk transmigrasi di tempat yang baru. Sania menemui kebiasaan serta budaya daerah yang baru. Sania tidak canggung untuk mempelajari kebudayaan tersebut. Bahkan ia tampak senang dan bangga dengan kekayaan budaya di Indonesia. Sania telah belajar mengenai wawasan Nusantara melalui channel YouTube. Sania menganggap sikap tersebut adalah sebuah implementasi dari pengetahuan yang sudah ia pelajari sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara mengandung manfaat berupa A. Menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. B. Meningkatkan rasa cinta tanah air. C. Meningkatkan kesadaran akan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya. D. Menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya yang kita miliki. Atau E. Meningkatkan pemahaman terhadap wawasan Nusantara. Nah, di sini jawaban yang tepat ada pada opsi C ya, di mana wawasan Nusantara mempunyai manfaat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, implementasi yang ditunjukkan Sania adalah dengan cara menghargai budaya dan kebiasaan daerah yang baru serta mencintai budaya Indonesia meskipun berbeda dengan daerah asalnya. Nah, Sania tidak beranggapan bahwa budaya pada daerah sebelumnya lebih bagus ya. Akan tetapi, ia justru mempelajari budaya daerah lain sebagai wujud penghargaan terhadap kekayaan budaya Indonesia. Nomor 2, pada tahun 2010 mencuat istilah ruang tahanan mewah. Ruang tahanan tersebut milik seorang terpidana kasus suap. Dalam penyelidikannya, petugas menemukan berbagai fasilitas yang melebihi tahanan lainnya, antara lain tempat tidur, kulkas, ruang tamu, sofa, radio tape, serta meja kerja. Bahkan satuan tugas menemukan ruang karaoke yang dilengkapi televisi. Wah, jika dikaitkan dengan hak asasi manusia dalam Pancasila, temuan ini merupakan penyimpangan terhadap sila A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jawaban yang paling tepat ada pada opsi B ya. Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini mengandung jaminan terhadap hak asasi manusia ya. Salah satunya adalah hak kesederajatan dalam hukum. Ruang tahanan mewah merupakan wujud diskriminasi atau perlakuan berbeda di hadapan hukum ya. Seharusnya setiap tahanan memiliki ruang tahanan yang sama. Jadi dapat terwujud kesederajatan dalam hukum. Soal nomor 3. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan landasan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi, dan ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, dalam penerapan peraturan perundang-undangan tidak boleh ada materi yang mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu karena A. Menjadi tanggung jawab Presiden. B. Masyarakat multikulturalisme tidak ada perbedaan. C. Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara kita. D. Menciptakan masyarakat tanpa kelas-kelas sosial. Atau E. Dapat memberikan peluang untuk terjadinya perpecahan. Nah, di sini jawaban yang tepat ada pada opsi E ya, di mana
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara serta kesamaan di mata hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, apabila ada peraturan yang bersifat diskriminatif, peraturan tersebut itu pastilah bertentangan dengan konstitusi. Jika dalam peraturan terdapat unsur diskriminatif, maka akan memunculkan benih-benih perpecahan di dalam masyarakat. Nah, kondisi tersebut pastinya akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, next, soal nomor 4 ini tentang soal pengamalan sila ya. Nah, ada 5 pernyataan. Pernyataan pertama menggunakan batik pada perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Pernyataan kedua melakukan pembajakan baik karya tulis maupun karya seni atau musik milik orang lain. Pernyataan ketiga membangun pabrik yang limbahnya dibuang ke sungai di belakang pabrik. Pernyataan keempat ikut gotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal. Dan pernyataan kelima, Reza mendaftar menjadi sukarelawan untuk daerah Masamba yang terkena banjir. Nah, pernyataan tersebut manakah yang sesuai pengamalan dan pelanggaran Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? A. 123, B. 135, C. 234, D. 245, atau E. 345. Nah, jawaban yang tepat ada di pernyataan 2, 3, dan 4 ya, yaitu pada opsi C. Pernyataan 1 dan 5 merupakan pengamalan Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, soal nomor 5, bacalah teks berikut. Nah, di wilayah barat, pendidikan relatif maju. Peningkatan nilai siswa yang mengikuti UN mampu bersaing secara rata di kancah perguruan tinggi yang terkenal. Sebaliknya, siswa dari Papua jika ingin masuk PTN terkenal biasanya harus matrikulasi 1 tahun kalau mau setaraf dengan lulusan setingkat dari Jawa. Meski lulus dengan presentasi tinggi dari kawasan Indonesia Timur, masih timbul kerisauan tentang bagaimana bersaing dengan lulusan asal Jawa ini. Nah, kerisauan yang harus kita pikirkan upaya mengatasinya. Sejumlah putra Indonesia Timur seperti dari Papua dan NTT berhasil menunjukkan intelijensi tinggi seperti unggul dalam Olimpiade Fisika. Amanat dari teks tersebut adalah A. Pemerintah harus mengatasi upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. B. Pelajar Indonesia Timur harus belajar lebih keras lagi. C. Semua siswa-siswi di Indonesia harus berprestasi unggul. D. Putra Indonesia Timur tahun depan harus menang dalam Olimpiade. Atau E. Lulusan dari Jawa harus bisa mengungguli lulusan lainnya. Nah, amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca ya, biasanya secara tersirat. Nah, teks tersebut membahas perbedaan antara kualitas pendidikan Indonesia bagian barat yang dianggap maju dan bagian timur yang dianggap kurang maju. Jadi jawaban yang tepat ada pada opsi A. Oke, itulah tadi pembahasan dan soal dari FR part 2 TWK SKD dari adik-adik yang telah selesai tes di sekolah kedinasan ini ya. Kalau ada requestan atau ada komentar silakan ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.